Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa kabar anak-anak? Masih semangat belajar kan? Nah, kali ini kita akan membahas tentang hukum Newton. Hukum Newton ada 3. Yang pertama adalah hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, dan hukum 3 Newton. Nah, Bu Alia akan menjelaskan dan memberikan contoh masing-masing hukum Newton ini. Jadi, simak baik-baik ya. Hukum 1 Newton. Hukum 1 Newton berbunyi bahwa suatu benda akan tetap diam atau bergerak dengan kecepatan tetap kecuali ada gaya luar yang bekerja pada benda tersebut. Jadi biasanya di rumusnya adalah sigma F sama dengan 0. Artinya apa? Artinya jika resultan gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0, maka benda yang mula-mula diam akan tetap diam, dan benda yang mula-mula bergerak lurus beraturan akan tetap bergerak lurus beraturan. Hukum 1 Newton ini dikenal dengan hukum kelembaman atau inersia, yaitu benda akan cenderung mempertahankan keadaannya. Coba perhatikan pada video berikut ini. Oke, pernah tidak kalian naik sebuah bus atau mobil? Jadi pada saat kalian menaiki sebuah bus, asalnya diam busnya, kemudian ternyata busnya melaju tiba-tiba, maka tubuh kalian akan terhentak dan akan terdorong ke belakang. Coba perhatikan gambarnya. Ya, jadi akan terdorong ke belakang semacam ini. Karena kalian mencoba untuk mempertahankan posisi tubuh kalian. Sekarang pada percobaan yang kedua, ada sebuah gelas yang di atasnya ada sebuah papan dan atasnya diberi bola kasti. Apabila papan ini digerakkan dengan lambat, maka bola kasti ini akan mengikuti papannya. Sementara apabila digerakkan secara cepat, yang terjadi adalah bola kasti akan masuk tepat di dalam gelas. Sama juga pada waktu kalian berada di sebuah belokan atau bus berhenti secara mendadak, maka tubuh kalian akan terdorong ke depan. Nah, inilah yang disebut dengan hukum kelembaman. Sekarang kita bahas hukum 2 Newton. Hukum 2 Newton membahas tentang suatu benda mendapat gaya luar, dia akan bergerak dengan percepatan yang tetap. Nah, dilambangkan sigma F sama dengan M kali A. Nah, sigma F itu apa? Sigma F itu adalah resultan gaya yang bekerja pada benda, satuannya adalah Newton. A adalah percepatan benda, satuannya meter per sekon kuadrat, dan M adalah massa benda, satuannya adalah kilogram. Apa maksudnya dari sigma F sama dengan M kali A? Artinya percepatan sebuah benda ini berbanding lurus dengan gaya total atau resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut dan berbanding terbalik dengan massa benda.
Artinya arah percepatannya sama dengan arah gaya totalnya. Jadi kalau gaya benda akan bertambah jika diberi gaya yang searah dengan laju benda. Namun jika diberi gaya yang berlawanan maka akan memperlambat laju benda. Coba kalian pernah nggak mendorong mobil sendirian? Pasti agak berat ya, mobilnya pun mungkin juga masih diam atau juga bergerak dengan sangat lambat. Kemudian kalian dibantu oleh 2 orang, 3 orang atau bahkan 4 orang. Maka tentunya laju mobil dia akan bergerak lebih cepat. Jadi inilah yang dijelaskan pada hukum Newton, hukum 2 Newton. Sekarang kita akan mencoba berlatih contoh soal yang berhubungan dengan hukum 2 Newton. Sebuah mobil didorong dengan gaya 100 Newton. Ya, gayanya 100 Newton. Dengan massa mobilnya adalah 50 kg. Nah, disuruh menghitung percepatannya. Kalau ada soal semacam ini, kita tulis dulu yang diketahui apanya. Yang diketahui adalah F-nya. F-nya adalah 100 Newton. Kemudian massanya. Oke, massa bendanya adalah 50 kg. Nah, yang ditanyakan adalah percepatannya. Oke, coba kita menyelesaikan soal ini. Kita ingat ya, kita punya sigma F. Oke, M kali A. Sekarang yang ditanyakan adalah percepatannya. Maka A sama dengan sigma F dibagi M. Nah, kalau semacam ini, maka sigma F-nya berapa? Loh, jumlahnya ini F-nya hanya 1 atau gayanya hanya 1. Jika 1, maka cukup 1 saja. Cukup ditulis F-nya berarti 100. M-nya berarti 50. Sekarang ini coret, ini coret. Ini dicoret berarti hasilnya adalah 2, satuannya meter per sekon kuadrat. Oke, mudah kan? Sekarang kita coba soal yang kedua ya. Oke, sebuah benda bermassa 10 kg bergerak dengan kecepatan 10 meter per sekon kuadrat. Oke, berapakah resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut? Kalau ada soal semacam ini, kita coba selesaikan. Yang diketahui apa ya? Yang diketahui adalah massa bendanya. Massa bendanya 10 kg. Kemudian percepatannya A berarti 10 meter per sekon kuadrat. Sekarang yang ditanyakan adalah resultan gayanya. Berarti yang ditanyakan adalah F-nya. Maka ingat, kita punya rumus sigma F sama dengan M kali A. Maka cukup kita selesaikan. Berarti 10 kali A-nya adalah 10. Berarti 100 Newton. Berarti resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut adalah 100 Newton. Sekarang kita coba soal selanjutnya. Oke, ada sebuah benda, pada sebuah benda bekerja beberapa gaya, seperti pada gambar berikut. Jika massa benda adalah 10 kg, berapa percepatan yang dialami benda tersebut? Nah, ternyata ini, waduh gayanya kan banyak ya, ada yang ke kanan, ada yang ke kiri. Ingat, pada waktu kita membahas tentang resultan gaya. Kalau semacam ini, kita lihat ya cara penyelesaiannya ya. Oke, yang diketahui apa? Yang diketahui yang pertama adalah massanya. Massa bendanya tadi berapa? 10 kg ya. Oke, 10 kg. Kemudian sigma F-nya. Nah, sigma F-nya belum kita ketahui nih. Maka kita harus mencari resultan gayanya dulu.
Oke, caranya sama seperti pada video sebelumnya, yaitu kita menjumlahkan gaya-gaya yang searah. Ya, yang kanan kita anggap positif, kemudian yang kiri kita anggap negatif. Berarti, 100 Newton ditambah 15 Newton, kemudian yang arah yang berlawanan adalah minus 25 Newton. 100 Newton ditambah 15 berarti 115 Newton. Oke. Nah, dikurangi 25 Newton. Oke, hasilnya adalah 90 Newton. Oke, nah kalau sudah semacam ini, maka kita bisa melanjutkan pengerjaannya. Nah, yang ditanyakan adalah percepatannya. Yang ditanyakan adalah A-nya. Maka jawabnya adalah kita punya rumus sigma F sama dengan M kali A. A maka sama dengan sigma F dibagi M. Sigma F-nya berapa? Kita sudah kerjakan tadi bahwa 90. M-nya berapa? M-nya adalah 10. Cukup coret nolnya. Nah, percepatannya adalah 9 meter per sekon kuadrat. Jadi, mudah kan? Kita lanjutkan pembahasannya pada hukum 3 Newton. Hukum 3 Newton ini berbunyi bahwa suatu gaya yang diberikan maka akan ada reaksi dengan arah yang berlawanan dan besar yang sama. Coba perhatikan gambar berikut. Jika kita mendorong suatu almari, misalnya almari yang besar, maka kita akan memberikan gaya aksi kepada lemari tersebut. Nah, pada waktu yang bersamaan lemari tersebut akan memberikan gaya reaksi dengan arah yang berlawanan. Nah, inilah yang disebut dengan pada hukum 3 Newton, F aksi sama dengan min F reaksi. Artinya apa? Artinya tiap ada aksi pada suatu benda, maka akan selalu timbul gaya reaksi yang arahnya berlawanan. Atau jika sebuah benda mengerjakan gaya aksi, maka benda yang kedua akan mengerjakan gaya reaksi tetapi arahnya berlawanan. Contoh yang lain adalah pada waktu kalian mungkin pernah menggunakan senapan gitu. Nah, pada waktu kita menggunakan senapan dan kita menembakkannya, maka pada waktu kita menembak, maka tangan kita juga akan terhentak ke belakang. Ini menunjukkan bahwa gaya aksi pada senapan yang kita berikan pada senapan juga akan memberikan gaya reaksi pada tangan kita. Contoh aplikasi hukum 3 Newton itu adalah gaya gesek. Jadi gaya gesek itu kalau misalnya saya mempunyai sebuah benda gitu ya. Ini benda. Kemudian ada gaya ke kanan. Ini F-nya. Maka ada gaya gesek ke kiri. Ini lurus ya. Gaya gesek sebesar gaya F. Yang arahnya berlawanan. Ini gaya gesek. Nah, sekarang aplikasinya bagaimana pada kehidupan sehari-hari? Pada gaya gesek ini ada keuntungan dan kerugian.
Contoh gaya gesek yang menguntungkan. Yang pertama, gaya gesek antara sepatu dengan lantai. Coba kalau kalian nggak punya gaya gesek sepatu dengan lantai, ini tidak ada, maka tentunya selalu kalian akan tergelincir. Dengan adanya gaya gesek antara sepatu dengan lantai ini, kalian bisa berjalan dengan aman. Kemudian contoh gaya gesek itu yang kedua adalah menahan benda supaya tidak bergeser atau mudah bergeser. Pernah nggak kalian mengalami pada waktu kalian ke puncak, ya, atau berada di sebuah mobil yang menanjak, kemudian mobilnya mogok, apa yang dilakukan biasanya? Ya, cepat-cepat kalian mengambil batu atau balok yang besar dan diletakkan di bawah mobil, di bawah bannya mobil, agar mobilnya tidak mundur gitu kan ya. Nah, tujuannya adalah untuk memperbesar gaya gesek pada ban dengan jalan aspal tersebut, sehingga benda tersebut atau mobilnya tidak bergeser, atau juga malah untuk memudahkan bergeser. Contohnya apa ya kalau untuk memudahkan bergeser? Pernah nggak kalian memindahkan benda, misalnya almari gitu, almari yang besar, kemudian didorong nggak kuat, ya apa yang dilakukan biasanya? Ya, benar sekali. Bawahnya dikasih kain ya, bisa kain atau apa, biasanya keset gitu ya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk memperkecil gaya gesek antara lemari dengan lantai yang digantikan dengan kain itu, sehingga pada waktu kalian memindahkan almari, menggeser almari menjadi lebih mudah. Itu contoh gaya gesek yang menguntungkan. Contohnya lagi pada pengereman pada sepeda. Dengan adanya rem pada sepeda, maka tentunya pada saat ada emergensi atau jalanan menurun, kalian tidak akan terjatuh. Itu manfaat dari gaya gesek. Gaya gesek ternyata juga ada kerugiannya. Yang pertama, gaya gesek pada mesin. Gaya gesek pada mesin ini akan terjadi. Kalau gaya gesek ini pada mesin ini terjadi terus-menerus, maka akan menyebabkan mesinnya gampang aus, gampang panas, sehingga rusak. Kemudian gaya gesek ini menyebabkan benda menjadi terkikis. Ya sama tadi, seperti kalian menghapus pensil di buku kalian kan gitu ya. Lama-kelamaan kan ini terkikis, sehingga penghapus kalian menjadi semakin kecil, semakin sedikit. Sama juga pada sepatu kalian. Kalau sepatu kalian sering digunakan, kemudian sol sepatunya terkikis, maka akan semakin tipis dan menyebabkan sepatu rusak. Oke, itu kerugian dari gaya gesek. Kemudian ada juga pada saat kalian jatuh. Adanya gaya gesek ini menyebabkan kulit kalian akan terluka pada saat kalian jatuh. Itu juga kerugian dari gaya gesek. Nah, seperti yang dijelaskan Bu Alia tadi, bahwa gaya gesek itu besarnya sama dengan gaya yang diberikan, tapi arahnya adalah berlawanan dengan arah benda. Misalnya kalau posisinya begini, bagaimana? Oke, pada bidang miring, ya sama. Oke, misalnya ini di sini ini adalah aksi, maka di sini ada reaksi. Oke, jadi semacam itu ya, contoh aplikasi hukum. Baik, sekarang kita akan berlatih soal ya. Oke, ada soal yang pertama. Benda sebesar 2 kg di atas meja ditarik dengan gaya 100 Newton. Bila gaya gesek di meja adalah 80 Newton, hitunglah resultan gaya dan percepatan
yang dialami benda tersebut. Jadi kalau diilustrasikan semacam ini ada meja ya, kemudian ini ada gaya. Gayanya ke arah kanan sebesar 100 Newton. Kemudian ke arah yang berlawanan, oke, maka akan muncul gaya gesek. Ke sini gaya gesek. Ya, ini gaya geseknya. Oke, gaya geseknya sebesar 80 Newton. Ini F gesek ya. Oke. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah resultan bendanya dan percepatannya. Oke, kita selesaikan ya. Yang diketahuinya adalah M-nya. Masanya tadi 2 kg. Kemudian F-nya. F-nya gayanya adalah 100. Oke, 100 Newton. Sedangkan F geseknya, oke, ini adalah 80 Newton. Oke, sekarang yang ditanyakan yang ditanyakan pertama adalah sigma F ya, resultan gayanya. Kemudian yang kedua adalah percepatannya. Oke, jawab ya. Oke, yang pertama kita selesaikan yang pertama. Kita punya kita ingat ya, sigma F. Sigma F berarti kita akan menjumlahkan gaya yang gayanya dan mengurangkan dengan gaya yang tidak searah. Jadi kalau tadi di ke kanan itu kita anggap positif, maka ke kiri kita anggap negatif. Berarti 100 oke dikurangi 80. Jadi berapa? 20 Newton. Berarti resultan gayanya adalah 20 Newton. Sekarang kalau yang B. Yang B adalah percepatannya. Nah, ingat kita punya rumus sigma F sama dengan M kali A. Yang ditanyakan adalah A. Maka A adalah sigma F dibagi M. Sigma F-nya berapa? Tadi sudah ya, 20 Newton. M-nya berapa? M-nya 2. Oke, coret. Berarti hasilnya adalah 10 meter per sekon kuadrat. Mudah kan? Oke, sekarang kita lanjutkan pembahasan soal yang kedua. Kalau ada soal semacam ini, waduh, kok banyak amat yang ditanyakan. Jangan panik duluan. Coba kita kerjakan secara perlahan. Oke ya, kita baca soalnya. Sebuah benda diam bermasa 5 kg didorong dengan gaya 125 Newton. Oke, jika gesekan antara benda dengan lantai adalah 25 Newton, maka disuruh menghitung percepatannya, kecepatannya setelah 10 detik, dan jarak yang ditempuh selama 10 detik. Jadi, ini kita ilustrasikan ya. Ini ada benda. Oke, benda ini diberi gaya 125 Newton. Apakah selalu ke kanan? Tidak selalu, tidak harus. Ya pokoknya intinya berlawanan dengan gaya gesek. Terus gaya geseknya berlawanan. Oke, berarti gaya geseknya akan ke kiri. Ini gaya geseknya ke sini. Oke. Gaya geseknya sebesar 25 Newton. Ini adalah gaya geseknya. Oke ya, sekarang yang diketahui apa ya? Yang diketahui adalah masanya. Masanya adalah 5 kg. Kemudian F-nya. F-nya tadi ada ya. F-nya yang ini. Yang ini berarti 125 Newton. Kemudian yang diketahui lagi adalah T. Waktunya adalah 10 detik. Oke.
Sekarang yang ditanyakan. Yang ditanyakan ada 3. Yang pertama adalah percepatannya. Kemudian yang kedua adalah kecepatan setelah 10 detik berarti VT. Oke, kemudian yang ketiga adalah jarak setelah 10 detik. Oke. Nah, kalau soalnya sudah semacam ini, maka ingat pelajaran gerak yang materi kemarin ya. Oke, sekarang kita coba menyelesaikannya. Oke, kita selesaikan satu persatu ya. Yang pertama, oke. Nah, yang pertama adalah yang ditanyakan adalah A-nya, percepatannya. Ingat, kita punya rumus sigma F sama dengan M kali A. Oke, yang ditanyakan A berarti sigma F dibagi M. Sigma F-nya berapa? Ingat, kalau saya letakkan di sini ya. Oke, nah sigma F-nya berapa? Sigma F berarti yang ke kanan ini kan 125 positif. Sedangkan gaya geseknya yang ke kiri ini adalah 25 Newton, berarti sigma F-nya adalah 100 Newton. Oke, jadi sekarang kita sudah tahu sigma F-nya adalah 100, sedangkan M-nya tadi 5 kg. Oke, 100 dibagi 5 maka 20. Oke, percepatannya berarti M per sekon kuadrat. Sekarang kita lanjutkan pertanyaan yang kedua. Yang kedua ini yang ditanyakan VT-nya. Ingat, pelajaran pada gerak kita punya rumus VT sama dengan V0 plus A kali T. Nah, karena V0-nya berapa? Karena benda ini adalah mula-mula dia, maka V0 adalah 0. A-nya sudah diketahui tadi, A-nya adalah 20, T-nya pada waktu 10 detik. Berarti kali 10 berarti 0, 20 dikali 10 maka 200, satuannya adalah meter per sekon. Oke, mudah kan? Oke, sekarang kita selesaikan yang ketiga. Oke, sekarang yang ditanyakan untuk soal yang pertanyaan yang ketiga. Oke, yang ketiga, jarak yang ditempuh selama 10 detik. Ingat, kita punya rumus ini. S, kemarin ya, ingat ya, V0 kali T plus setengah A, saya tulis di bawah ya, kali T kuadrat. Oke. Wah, nggak cukup, sebentar ya. Oke, karena tempatnya tidak cukup, saya ganti warna lain ya, supaya kalian bisa membedakannya dengan jelas. Oke, sekarang yang ketiga. Yang ketiga adalah yang dicari adalah jarak yang ditempuh selama 10 detik. Ingat, pada materi tentang jarak, bahwa kita punya rumus S sama dengan V0 kali T plus setengah A kali T kuadrat. Masih ingat ya materi sebelumnya, jangan sampai dilupakan. Oke, V0-nya karena mula-mula diam, maka V0-nya adalah 0. Waktunya adalah 10 detik. Kemudian plus setengah, A-nya berapa? A-nya adalah 20. Oke, sekarang T-nya berapa? T-nya adalah 10 kuadrat. Berarti 0. Oke, 0 kali 10 kan 0. Kemudian ini dicoret, berarti tinggal 10 ya. 10 kali 10 kuadrat berarti 100. 0 ditambah 10 kali 100, maka jawabannya adalah 1000 meter atau 1 kilometer. Ternyata tidak sulit kan? Mudah kan? Makanya dikerjakan perlahan, pasti kalian bisa.
Nah, demikian pembahasan tentang hukum Newton. Nah, pastikan kalian tetap rajin belajar, semangat belajar. Nah, terus sekarang bagaimana kalau misalnya gayanya yang arahnya yang miring-miring? Nah, itu nanti akan dipelajari di SMA ya. Baik, Bu Alia akhiri, saya ucapkan terima kasih dan wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.